Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Sabila, mewakili dari kelompok 3 tentang proyek kasir berbasis scan barcode. Dalam kesempatan presentasi ini, izinkan saya menyampaikan bahwa seluruh proses pengembangan sistem ini telah kami laksanakan secara penuh, mulai dari perancangan antarmuka, pembuatan database, hingga implementasi dan pengujian fitur-fitur utama sistem. Namun, secara personal, perlu saya sampaikan bahwa sebagian besar proses pembuatan aplikasi ini saya kerjakan secara mandiri dengan bantuan tambahan dari salah satu anggota tim kami, Isma Aulia, yang ikut membantu dalam pengembangan halaman login menggunakan session untuk admin dan kasir. Untuk fitur-fitur lainnya termasuk dashboard admin, transaksi, laporan penjualan, hingga sistem scan barcode saya kerjakan sendiri dari awal hingga akhir. Meskipun dalam pembagian tugas awal, sistem ini dirancang untuk dikerjakan bersama. Namun, karena adanya keterbatasan komunikasi dan keterlibatan sebagian anggota, maka saya berinisiatif untuk menyelesaikannya secara penuh agar hasil akhirnya dapat memenuhi target yang ditetapkan dosen pembimbing. Saya berharap kerja keras ini bisa menjadi kontribusi terbaik dari kelompok kami dalam mata kuliah pemrograman web. Selanjutnya, rekan saya akan melanjutkan untuk pengenalan aplikasi kasir berbasis scan barcode ini. Terima kasih. Baik, kita di sini akan masuk ke pengenalan aplikasi Kasirku. Aplikasi Kasirku ini merupakan sistem kasir berbasis web yang kami rancang untuk memudahkan proses transaksi penjualan di toko ataupun di minimarket. Aplikasi ini telah dilengkapi dengan fitur scan barcode sehingga proses input barang menjadi lebih cepat dan akurat. Selain itu, sistem ini juga mencakup berbagai fitur seperti penggunaan data barang, diskon otomatis berdasarkan periode waktu, manajemen pengguna, serta laporan penjualan yang dapat diakses oleh admin secara real-time. Dengan tampilan terbuka yang responsif dan user-friendly, aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan baik oleh admin ataupun kasir. Selanjutnya, rekan saya akan melanjutkan untuk menjelaskan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Kasirku ini. Oke, login aplikasi ini menggunakan session. Di sini saya login sebagai kasir. Masukkan passwordnya. Oke. Ini adalah halaman utama dashboard kasir. Di sini saya akan menjelaskan transaksi menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini kan menggunakan barcode, jadi berhubung kami nggak punya alatnya, jadi kami menggunakan kode barang aja. Bentar. Nah, ini dia, keluarkan. Ini harga pensilnya harusnya 10.000, tapi karena diskon 10% jadinya harganya 9.000. Buku tulisnya harganya harusnya 30.000, karena diskon 15% jadi harganya 25.500. Tambahkan bisa juga karena harganya 15.000 karena diskon 5% jadi harganya 14.250. Tambahkan ini juga kota pensilnya gak ada diskon, jadi harganya tetap 25.000. Juga di teksnya gak ada diskon, jadi harganya tetap 5.000. Tambah, ini keluar semua harganya dan totalnya. Bayar. Ini udah keluar semua. Langsung cek nota. Nih. Oke, baiklah, di sini penjelasan dari saya udah selesai. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan fitur riwayat pada halaman kasir. Di riwayat transaksi ada tanggal, ada nama kasir yang melakukan transaksi, ada total barang yang dibeli, dan ada detail barang yang dibeli. Di detail transaksi ini dapat melihat transaksi yang pernah mereka lakukan dari seluruh barang yang dibeli. Ini totalnya 78.000 dan dicetak notanya
Di bagian detail ada nota pembayaran di seluruh barang yang dibeli. Dan inilah tampilan nota bayarannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan halaman dashboard admin. Admin dapat melihat artikel penjualan barang, total keseluruhan transaksi hari ini, kemudian ada stok yang hampir habis. Kemudian admin juga dapat bisa melihat grafik penjualan di bulan-bulan yang ingin ditampilkan. Ada penjualan bulanan yang berdasarkan transaksi yang tercatat. Bisa dipilih di bulan mana yang mau dilihat, yang ingin dilihat, tahun-tahunnya juga bisa. Kemudian fitur-fitur yang lainnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah pertama dalam mengakses sistem kasirku adalah melalui halaman login. Saya sebagai admin login menggunakan akun khusus yang telah diberikan hak akses penuh. Proses login ini dilengkapi dengan validasi session dan pemeriksaan role pengguna. Jika role saya dikenali sebagai admin, maka saya akan diarahkan ke halaman dashboard yang berisi informasi penting sistem. Validasi login ini bertujuan untuk menjaga keamanan sistem agar hanya pengguna yang berwenang yang bisa mengakses data sensitif. Di sini tampilan dashboard terdiri dari jumlah total barang, transaksi hari ini, stok hampir habis, dan grafik penjualan bulanan. Oke, kita masuk manajemen pengguna. Di halaman ini kita dapat menambahkan admin ataupun kasir, mengedit data pengguna, ataupun menghapus akun pengguna. Dan sekarang kita masuk ke halaman barang, yang dimana kita bisa menambahkan data barang baru ke dalam sistem lengkap dengan nama, kategori, harga, dan stok awal. Dan kita bisa mengedit barang apabila ada perubahan harga, nama, dan stok. Kita dapat juga menghapus barang yang tidak lagi dijual, memantau barang yang stoknya hampir habis. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan teman saya pada halaman admin. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan fitur pengguna dan barang. Kemudian saya akan menjelaskan fitur diskon, kemudian laporan dan riwayat. Pada halaman diskon ini tersedia yaitu nama barang, kemudian presentasi diskonnya, tanggal mulai diskonnya dimulai dari tanggal berapa, kemudian tanggal selesai diskonnya itu tanggal berapa. Kemudian di sini ada bagian aksi. Pada bagian aksi ini bisa mengedit barang yang mendapatkan diskon seperti nama barang, presentasi diskonnya berapa, tanggal mulainya berapa, dan tanggal selesainya berapa. Kemudian bisa diupdate. Kemudian pada bagian laporan, admin dapat melihat semua transaksi yang dilakukan oleh semua kasir. Tersedia fitur lihat untuk melihat detail transaksi. Data ditampilkan berdasarkan tanggal dan nama kasir. Contohnya pada bagian tanggal ini kita pilih bagian Mei tanggal 26. Kemudian diskonnya sampai tanggal 26 di bulan Mei juga. Kemudian kita lihat hasilnya dari laporan penjualan ini. Nah, di sini sudah terdata yaitu mulai dari tanggal 26 kemudian sampai tanggal 28 barang apa saja semuanya yang ada. Kemudian di bagian ini bisa melihat bagian aksinya, yaitu ada di sini bagian ini ada semua barang yang sudah melakukan transaksi, yaitu ada penghapus, ada kotak pensil, ada jumlahnya, ada harga saat ini, kemudian ada subtotalnya. Kemudian pada bagian riwayat ini admin bisa melihat seluruh kasir yang sudah melakukan transaksi. Siapa kasir yang melakukan transaksi, kemudian tanggal berapa, kemudian totalnya berapa. Kemudian ada bagian aksi juga di sini, yaitu sama melihat semua detail transaksi barang yang sudah dilakukan. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.